Mahfud MD skakmat Fadlizon yang bilang drama kasus Ferdy Sambo kalahkan film India, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Fadlizon mengatakan kasus insiden yang diduga melibatkan Irjen Ferdy Sambo sudah melebihi drama film India. Pernyataan itu disampaikan Fadlizon melalui akun Twitternya yang kemudian di-tag ke Mahfud MD. Pak Mahfud MD, drama ini sudah terlalu panjang dengan cerita yang berubah-ubah dan mengejutkan. Peran antagonis dan protagonis silih berganti, kalah film India, kata Fadlizon. Bagi sebagian orang, mungkin merasa kasus insiden Brigadir J terlalu lama untuk diusut. Saya juga termasuk yang merasa pengusutan kasus ini rumit dan lama. Tapi bisa dimengerti juga kenapa bisa lama. Maklum yang terlibat adalah orang besar di institusi penegak hukum. Bahkan ada sebanyak 31 personel anggota Polri yang melanggar kode etik dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir J. Dari 31 personel tersebut, 11 diantaranya ditahan di tempat khusus. Bayangkan, skenario palsu dirancang dan melibatkan banyak orang. Seandainya kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa yang melibatkan warga sipil biasa, mungkin akan lebih cepat terungkap dan mencapai kesimpulan akhir. Tapi kasus ini melibatkan seorang jenderal bintang 2. Sebenarnya secara tidak langsung publik makin tersetir oleh sebuah kesimpulan bahwa hukum masih pilih kasih dan melihat-lihat orang yang bersangkutan. Mahfud MD yang disindir Fadlizon lantas membalas balik dengan mengatakan drama melankolis sang jenderal sudah selesai. Mahfud MD merespon penilaian Fadlizon perihal kasus meninggalnya Brigadir J yang telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu di antara 4 yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ferdy Sambo, Jenderal Bintang 2 yang disangka dengan pasal 340 Jangto 338 Jangto 55 dan 56 KUHP, di mana hukuman tertinggi untuk bunyi pasal itu adalah hukuman meninggal dunia. Ya memang, makanya kita bongkar dan sudah terbongkar. Ngomong-ngomong, Pak Fadlizon kok lama tak muncul? Biasanya banyak memberi pencerahan di medsos. Selamat muncul kembali Pak Fadlizon. Drama melankolis sang jenderal sudah selesai, tulis Mahfud MD. Kalau kalian pikir baik-baik, sebenarnya cuitan dari Mahfud MD adalah bentuk sindiran kepada Fadlizon. Mahfud MD bertanya kenapa Fadli lama tidak muncul. Ini adalah indikasi bahwa Fadli mungkin selama ini tidak mengomentari soal kasus ini. Saya tidak tahu apakah Fadlizon sebelumnya pernah berkomentar soal kasus ini, mengingat cuitannya dalam 1 hari cukup banyak. Tangan saya capek scroll terus tanpa ujung. Tapi melihat respon Mahfud MD di atas, bisa dianggap Fadlizon baru komentar soal kasus ini setelah ada titik terang dan ditangkapnya tersangka utama kasus ini. Jadi apakah selama ini Fadlizon sembunyi? Wah, kalau benar begitu, artinya penakut juga sih keluar dari sarang karena situasi sudah aman dan kondusif. Tapi memang sih ya, saya melihat banyak pejabat dan politisi yang main aman. Tidak begitu berani berkomentar karena takut blunder dan berpolemik. Maklum kasus ini melibatkan sosok penting, seorang jenderal. Salah ngomong bisa kacau. Kembali lagi ke Fadlizon, kemarin kemana saja? Lagi pula kenapa sindirannya sangat halus, tidak sepedas biasanya? Takut ya kena masalah. Makanya kalau nyinyir jangan pilih-pilih. Sekali kena skakmat Mahfud MD, langsung ketahuan deh topengnya. Banyak netizen yang mengatakan bahwa jika Fadlizon sudah berkomentar, artinya situasi aman. Sudahlah Fadlizon, tidak usah banyak komentar tak jelas, apalagi kalau cuma mau cari sensasi. Basi, lebih baik bikin aja sinetron box office berjudul Kembalinya Si Tukang Nyinyir setelah sekian lama. Atau fokus saja soal Prabowo yang katanya mau calonkan diri di Pilpres 2024. Bantu Prabowo sana, supaya tidak kalah lagi yang keempat kalinya. Tidak usah komentari sesuatu yang ujung-ujungnya memperkeruh situasi. Kasus ini tidak boleh digoreng atau ditunggangi karena bisa melebar sampai kemana-mana. Jangan seperti mereka yang langsung mengaitkan ini dengan kasus insiden terhadap 6 laskar FPI dan mendesak agar diusut ulang. Mereka ingin keributan supaya bisa beraksi lebih jauh. Keributan di negara ini adalah sumber kesenangan mereka. Tapi kalau mau nyinyir, tolong nyinyir lebih pedas lagi. Jangan main halus untuk cari aman. Pada pedasnya cuma level 1, yang level 5 dong. Berani nggak? Bagaimana menurut Anda?
Kini Bang Denny bisa tersenyum, Mendikbud punya bukti laku pemaksaan jilbab di DIY bakal ditindak tegas, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, Kepala Sekolah dan 3 guru di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dinonaktifkan buntut dari kasus dugaan pemaksaan siswi berjilbab. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan penonaktifan ini beriringan dengan penyelidikan yang dilakukan di Disdikpora. 1 kepala sekolah, 3 guru saya bebaskan dari jabatannya. Tidak boleh ngajar dulu sampai nanti ada kepastian, kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta. Maka Sri Sultan ini pun menuai apresiasi dari pegiat media sosial Denny Siregar. Melalui akun Twitternya, Denny Siregar 7. Denny Siregar menuliskan dukungan terhadap keputusan yang diambil Sri Sultan. Akhirnya ada juga angin segar dari Yogyakarta. Terima kasih Sultan. Demikian tulis Denny Siregar pada Kamis 4 Agustus 2022. Sementara itu, Sri Sultan menegaskan bahwa pemaksaan pemakaian jilbab tidak boleh terjadi di sekolah-sekolah negeri. Sri Sultan mengatakan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak mewajibkan atribut agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Tapi, sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta didik mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, atau peserta didik itu sendiri. Kasus dugaan pemaksaan pemakaian hijab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta kini akhirnya berujung damai. Pihak sekolah dan orang tua sepakat menganggap selesai masalah tersebut. Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, mengatakan murid tersebut tetap bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Banguntapan. Tapi menurut KPAI, mereka merekomendasikan agar murid itu bisa bersekolah di tempat lain. Berkaitan dengan status pendidikan siswa tersebut diberikan kesempatan. Anak tersebut walaupun kami mengharapkan tetap di SMA Negeri 1 Banguntapan. Rekomendasi dari KPAI dan orang bisa bersekolah di tempat lain, kata Didik. Adalah keputusan yang lebih baik jika siswi yang bersangkutan pindah ke sekolah lain. Repot memang, tapi bayangkan, apakah pihak sekolah tidak akan terpengaruh oleh insiden ini? Sekolah tersebut disorot habis-habisan dan berakibat nama baiknya rusak seketika. Meski siswi yang bersangkutan diperbolehkan sekolah, bahkan tidak lagi dipaksa memakai jilbab, tentu tetap tidak akan sama lagi. Rasa tidak nyaman itu tetap ada, pasti ada yang makin tidak senang dengan kasus ini. Damai di permukaan, tapi di dalam belum tentu damai seutuhnya. Apalagi meskipun sudah ada kesepakatan damai, tapi proses disiplin pegawai terhadap kepala sekolah, wali kelas, dan 2 guru BK tetap berjalan. Bahkan Disdikpora DIY telah mengantongi data dan fakta terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai dan selanjutnya dikirim ke BKD memohon rekomendasi hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pegawai tersebut. Syukurlah damai, tapi proses hukum tetap lanjut. Perbuatan mereka sangat tidak layak, pendidik tapi sibuk urusi agama dan pakaian siswa. Guru tapi berlagak seperti komentator fashion. Guru berlagak jadi ahli surga. Kadang bertingkah layaknya polisi moral seolah mereka sudah suci, pasti masuk surga. Itu sekolah atau kursus masuk surga? Perlu saya katakan banyak sekali guru di negeri ini yang berperilaku aneh dan keterlaluan. Tugas mengajar dan mendidik tidak difokuskan karena banyak faktor, salah satunya mabuk agama. Bukan cuma isu agama, banyak sentimen-sentimen lain yang tidak bisa saya jelaskan di sini yang menjadikan guru tersebut sangat tidak layak jadi guru. Wajar kalau pendidik di negara ini kalah jauh, bahkan dengan negara tetangga. Wong cukup banyak guru yang aneh dan nalarnya berantakan kok. Kalian pun pasti setuju, cukup banyak guru yang moralnya bobrok dan tidak layak jadi guru. Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendikbud menemukan bukti adanya unsur pemaksaan siswi untuk berhijab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul DIY. Temuan itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Iya, ada pemaksaan pemakaian hijab yang dilakukan yang menimbulkan rasa tidak nyaman, karena itu yang menyebabkan anak tersebut curhat dengan ibunya mengenai hal itu, kata Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek Katarina Mulyana Girsang.
Menurut Katarina, pemaksaan tidak harus ada kekerasan secara fisik, bisa saja secara psikis. Dalam kasus ini, siswa yang dipaksa berhijab itu menunjukkan indikasi tidak nyaman dan tertekan. Jika memang dari bukti kami yang ada bahwa yang disebut memaksa itu kan tidak harus anak itu dilukai atau mendapatkan kekerasan fisik, tetapi yang secara psikis menimbulkan rasa tidak nyaman, itu juga menjadi dasar adanya suatu bentuk kekerasan, katanya. Bukti sudah ada, berarti pelaku sudah bisa diseret ke ranah hukum atau minimal dipecat. Tidak ada gunanya mempertahankan guru yang berpikiran sempit. Lebih baik buang saja ketimbang meracuni siswa-siswi dengan pikiran yang fanatik. Tidak perlu buang-buang uang negara untuk menggaji guru yang tidak berguna, yang bukan menilai siswa dari kinerja akademik, melainkan sibuk nyinyirin moral dan pakaian. Kalau praktek seperti ini tidak ditindak tegas, apalagi terus diberi napas untuk hidup di negara ini, suatu saat nanti sekolah akan jadi ajang pemaksaan agama atau bahkan jadi arena intoleransi. Bukan tidak mungkin, sekolah bukan lagi menjadi tempat mencetak generasi muda, tapi mencetak generasi intoleran dan mabuk surga. Semua ini bisa dicegah mulai dari sekarang, tegas dan tanpa ampun. Jangan diberi napas sedikit pun untuk hidup. Damai silakan, tapi proses hukum tetap dilanjutkan. Bahkan bila perlu, lakukan pemecatan. Bagaimana kalau menurut Anda?